Sekarang saya akan coba menjelaskan Menpan, keputusan Menpan nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kalau kita lihat definisinya, P3K paruh waktu adalah pegawai ASN, ya sama-sama ASN nih, yang diangkat berdasarkan perjanjian kinerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah, ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan penataan non-ASN amanat pasal 66 Undang-Undang ASN ya 20 tahun 2023. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan instansi, memperjelas status pegawai non-ASN, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk siapa? Untuk guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Dan itu didasarkan atas hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024 yang sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian mekanismenya adalah PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur, Bupati, Wali Kota, mengusulkan rincian P3K paruh waktu kepada Menpan RB, wajib diusulkan seluruhnya rincian P3K paruh waktu itu, dan kemudian Menpan RB menetapkan kebutuhan rinciannya untuk paruh waktu. Kemudian setelah itu pengusulan NIP-nya ke BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan surat edaran Menpan RB berkaitan dengan penjelasan pengadaan P3K paruh waktu yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian baik instansi pusat maupun daerah sebagaimana tindak lanjut dari Kemenpan RB 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu yang telah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN. Kemenpan RB juga mengeluarkan surat edaran teman-teman pada instansi pusat dan instansi daerah tertanggalnya 14 Januari 2025, sehari setelah Permenpan RB 16 tahun 2025. Kemudian dijelaskan di poin-poin yang ada di dalam surat dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau dengan nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non-ASN tahun 2024. Bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data database pegawai non-ASN BKN dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan tahap 1, TMS seleksi pengadaan CPNS, belum melamar pada seleksi ASN baik P3K maupun CPNS, kemudian memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi pada tahap 1. Yang kelima, memenuhi syarat seleksi namun tidak mengikuti seleksi CPNS pada tahun anggaran 2024. Poin yang kedua, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Telah mengikuti CPNS, seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Telah mengikuti seluruh tahapan P3K tahap 1 atau tahap 2 nantinya namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Di poin ketiga ini, di surat edaran ini dijelaskan instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menpan RB.
Jadi artinya surat edaran ini menegaskan teman-teman ya, bahwa pengangkatan P3K paruh waktu itu bisa dikatakan solusi terbaik bagi teman-teman yang belum mendapatkan formasi baik di baik yang masuk kategori R2 ataupun R3. Tentunya dengan berbagai pertimbangan berkaitan dengan ketersediaan anggaran pada daerah masing-masing. Nanti apabila ketersediaan anggaran itu mencukupi, pastinya pada tahun berikutnya setelah mungkin perjanjian pertama P3K paruh waktu, teman-teman akan diangkat menjadi P3K penuh, sebagaimana isi dari surat edaran Menpan RB ini. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu pada video-video berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.